Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai video pembelajaran tentang materi aplikasi BIM dalam software Revit Arsitektur. Nah, seperti yang kita jadwalkan minggu lalu bahwa mempelajari tutor tentang Revit Arsitektur ini. Nah, untuk awal kita akan buka dulu aplikasinya, kemudian ketika sudah terbuka maka tampilan awal dari aplikasi yang kita punya ini adalah seperti ini. Di sini ada project, kemudian ada open new, construction template, architectural template. Kalau kita ingin memulai sebuah pekerjaan yang baru, maka seperti biasa, sama seperti di program arsitektur yang lain, kita tinggal memilih new saja. Lalu kita memilih templatenya, kita memilih architectural template karena project yang akan kita kerjakan adalah pekerjaan arsitektur, lalu tinggal kita OK. Nah, kita tunggu sejenak sampai aplikasinya nanti menyiapkan semua properties yang kita butuhkan untuk memulai sebuah pekerjaan. Nah, oke. Ini tampilan awal ketika kita sudah membuka sebuah window pekerjaan baru di Autodesk Revit Arsitektur. Ini untuk versi yang 2019 ya. Jadi di sebelah kanan layar putih ini ada layar putih yang menjadi media bekerja kita. Di sini ada batasan tampak dari area kerja kita. Lalu di sebelah kiri ini ada dua toolbar utama yang sering digunakan, yaitu adalah toolbar properties. Ini nanti yang akan menampilkan properti dari atau informasi dari elemen-elemen gambar yang kita gambarkan di sini. Kemudian di sini juga ada project browser. Nah, di sini nanti yang akan memberikan informasi tentang dokumen-dokumen apa saja yang sudah kita kerjakan di gambar ini. Sehingga ketika kita membuat modeling di gambar yang putih ini, yang di tengah ini, maka di toolbar yang kanan yang sudah saya pindahkan ini akan muncul semua informasi tentang dokumen gambar apa saja yang bisa kita produksi dari model 3 dimensi ini. Jadi di sini ada full frame, ada denahnya, denah lantai 1, lantai 2, side plan, kemudian ada ceiling plan atau rencana plafon, ada elevasi, tampak, bisa kita atur apakah kita mau utara selatan atau tampak depan samping kanan kiri. Kemudian ada item-item yang lain seperti legenda gambar, kemudian schedule pekerjaan gambar. Nah, yang di sebelah kiri ini nanti menyangkut soal properti dari item-item gambar atau komponen-komponen yang ada di dalam gambar kita. Jadi berbeda dengan gambar AutoCAD, komponen gambar yang dibuat di dalam gambar Revit atau BIM ini itu basisnya bukan lagi berupa garis atau bidang-bidang yang tidak teridentifikasi dengan elemen konstruksi tertentu, tapi di sini sudah diklasifikasikan berdasarkan elemen konstruksinya apa. Jadi misalnya untuk gambar arsitektur itu bukan lagi kita membuat garis untuk membuat sebuah representasi dinding, tapi di sini sudah langsung disebutkan bahwa elemen yang kita bangun itu adalah dinding atau wall. Jadi di sini kalau kita klik wall ada beberapa pilihan. Jadi ada wall yang bentuknya arsitektural, ada yang struktural. Kemudian pintu juga sudah teridentifikasi sebagai pintu, tinggal kita pilih. Misalnya tadi kita sudah klik pintu, lalu nanti akan ada jenis-jenis pintu yang sudah template, sudah tersimpan di dalam aplikasi ini. Nanti tinggal kita masukkan di dalam item gambar yang kita kerjakan. Jadi untuk mengerjakan sebuah project di Revit ini, pemahaman pertama yang harus kita pahami bahwa semua elemen gambar yang kita gambar di Revit ini adalah
gambar yang sudah teridentifikasi sebagai elemen konstruksi. Jadi jadi kita tidak bisa menggambar garis tertentu yang tidak punya informasi tertentu. Pasti ada informasi dalam propertiesnya. Contohnya misalnya kita menggambar sebuah wall, dinding, kita misalnya tarik sepanjang 2 meter misalnya. Dinding ini kalau di gambar CAD itu hanya sebuah garis biasa, tapi kalau di gambar BIM atau di Revit Architecture ini dia punya properti tersendiri yang bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya di sini ada keterangan soal panjangnya, kemudian luas areanya, volumenya berapa, kemudian di sini juga ada tebal dindingnya itu 20 cm atau 200 mm. Nah, semua properti yang ada di sini itu bisa kita customize di dalam proses pengerjaan ini. Nah, nanti kita ajarkan, yang penting kita dulu pertama memahami dulu prinsip pekerjaannya ini. Jadi baik, sebelum kita memulai menggambarkan elemen-elemen konstruksi seperti dinding, pintu, jendela, dan kolom misalnya, yang perlu kita persiapkan dulu di file pekerjaan di Revit Architecture ini itu adalah kita perlu memanage dulu project propertiesnya. Jadi biasanya yang perlu di manage dulu sama seperti di CAD itu adalah unit dari atau satuan kerja dari yang gambar yang kita kerjakan. Jadi kita tinggal klik ini toolbar manage, kemudian di sini ada icon project unit, atau mungkin bisa pakai komen di keyboard itu dengan mengetik UN. Ini setelah itu muncul di sini akan muncul format dari satuan dimensi yang kita gunakan. Jadi di sini ada banyak pilihan, ada struktur, ada electrical, semuanya yang basic sudah tersetting secara otomatis. Itu untuk panjang ukurannya itu milimeter. Nah, jadi itu perlu diingat. Bisa juga kalian sesuaikan, misalnya kalau mau menggunakan cm bisa, tapi yang standar digunakan di project secara internasional itu adalah milimeter. Kemudian area itu meter persegi. Nah, itu kita bisa custom, bisa juga kita gunakan yang sudah ada. Setelah itu kita oke. Lalu setelah menyeting project propertiesnya atau project unitsnya, yang perlu kita atur lagi adalah project browsernya ini. Jadi di sini ada beberapa toolbar juga, atau ada beberapa informasi tentang misalnya full plan-nya atau rencana denahnya. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, jadi bisa di rename. Misalnya kita buat lantai 1, kemudian ini lantai 2. Nah, nanti akan mengikuti semua untuk penamaan di lembar-lembar gambar berikutnya. Kemudian ini tampak juga kalau di sini digunakan istilah east atau utara, timur, barat, selatan, kita bisa ganti dengan tampak east itu misalnya belakang, karena dia posisinya ada di atas belakang. Lalu north ini depan, karena dia posisinya ada di bawah sini. Lalu south ini yang di selatannya, berarti ini yang depan. Terus yang tadi timur ini samping kanan, ini depan, dan yang west ini kiri. Nah, setelah ini sudah kita setting, untuk selanjutnya yang perlu kita setting juga itu adalah grid atau pengaturan jarak-jarak struktur dari bangunan yang ingin kita kerjakan. Nah, kita tinggal masuk di menu arsitektur, lalu memilih menu grid ini, atau ketik GR di
keyboard kita yang kita punya grid, lalu akan muncul properti gridnya ini. Tinggal kita tarik dari misalnya dari atas ke bawah dulu. Nah, ini satu grid sudah kita buat yang nanti urutannya dari kiri ke kanan. Nah, ini satu grid yang simbolnya adalah angka nomor 1. Bagaimana cara menduplikasinya? Karena grid itu kan biasanya ada beberapa dan jaraknya biasanya teratur. Kita tinggal klik grid ini, lalu muncul toolbar baru di sini, modify grid. Tinggal kita pilih copy, ini copy, lalu pilih gridnya, lalu digeser ke arah samping kanannya, menyesuaikan jarak yang kita mau. Jadi misalnya kita pilihnya 6 ya. Jadi kita tulis 6000, atau langsung saja kita bisa langsung dari sini kalau digeser sudah tertulis 6000, tinggal diklik saja, lalu muncul grid yang berikutnya, diklik lagi sampai seterusnya, sampai sesuai dengan kebutuhan grid yang kita inginkan. Nah, otomatis nanti gridnya akan menyesuaikan penomoran dari urutan dari grid itu sendiri. Ini salah satu keunggulannya juga dari BIM ini, karena informasi yang kita buat itu biasanya sudah terotomasi, kita tidak perlu mengisi manual lagi, dia akan secara otomatis akan membuat penomoran atau urutan grid dari yang kita kerjakan. Yuk kita bisa buat lagi grid yang arah atas bawahnya atau arah vertikalnya. Kita geser dari sini. Nah, nomornya ini masih mengikuti urutan dari nomor yang grid yang horizontal tadi. Kita bisa edit dengan mengklik 2 kali di angkanya, lalu menulis biasanya kan huruf nih, jadi kita tulis huruf, misalnya huruf A. Nanti tinggal kita ulangi lagi, kita copy ini, di modify, lalu kita atur jaraknya misalnya 8000, maka dia akan otomatis membaca urutan grid ini dari urutan huruf. Jadi kita sudah punya grid struktur 1 sampai 7 di arah sumbu X, dan ada grid 1 sampai A sampai E di arah sumbu Y. Nah, ini cukup membantu nanti ketika kita akan menentukan posisi-posisi kolom-kolom struktur untuk bangunan-bangunan tinggi. Kalau misalnya mau mengedit, kita tinggal pilih salah satunya, lalu ini kan kurang panjang, kita tinggal tarik di sini, maka semua garis grid ini akan tergrouping satu persatu dan akan mengikuti editan yang kita buat. Nah, ini sudah dengan begini kita sudah mempunyai acuan untuk membuat nanti elemen-elemen yang lain seperti dinding, kolom, kemudian elemen-elemen struktur juga bisa diatur berdasarkan posisi-posisi grid ini. Nah, kemudian setelah grid ini kita atur, yang perlu kita atur juga itu adalah posisi dari atau project browser di bagian lantainya ini, karena di sini di menu standarnya itu kita hanya disediakan mulai dari lantai 1 sampai lantai 2 saja. Bagaimana kalau kita ingin mendesain misalnya bangunan lebih dari itu, misalnya dari 4 atau 6 lantai, maka kita tinggal mengeditnya di tampilan, misalnya tampilan depan. Kita klik 2 kali. Nah, lalu muncul tampilan bangunan ini dari arah depan. Di sini sudah terlihat 2 elevasi, yang elevasi awal yang kita punya. Ini ada lantai 1 dan lantai 2 di elevasi 0 dan 4000. Artinya jarak antara 2 elevasi ini adalah 4 meter. Ini bisa kita atur, bisa kita misalnya mau diturunkan juga bisa. Kalau misalnya mau
dirubah misalnya jadi 350 atau 3,5 meter itu bisa diatur. Nah, untuk menambahkannya seperti apa? Kita bisa menambahkan melalui ini level. Jadi di menu arsitektur itu kita ada menu level di atas grid tadi. Tinggal kita klik, lalu nanti kita ambil patokan dari grid yang sudah ada. Kita tarik jaraknya berapa, misalnya kita mau jaraknya 4 meter atau 3,5 juga 350, lalu kita tarik ke arah sampingnya untuk membuat elevasi lantai 3. Nah, dia otomatis juga akan membuat urutan nama dari lantai itu berdasarkan nama yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengeditnya. Ini tinggal digeser ke atas lagi. Nah, jadi setelah kita menambahkan lantai 3 ini, maka nanti akan otomatis muncul project browser ini floor plan-nya mengikuti jumlah lantai yang kita punya di sini. Nah, itu nanti tinggal kita mengatur posisi-posisi elemen-elemen arsitekturnya di gambar denah ini dulu. Nanti akan secara otomatis muncul di gambar yang lain. Mungkin itu dulu untuk penjelasan persiapan kita untuk menggambar. Nanti setelah semua komponen persiapan gambar ini sudah siap, nanti kita akan mulai lagi dengan bagaimana mengatur komponen-komponen dinding, pintu, jendela, sampai kolom di dalam sebuah gambar yang sudah kita atur project propertiesnya. Sekian, mungkin kita bisa akan lanjut lagi di minggu depan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.